Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Ika di Ika Mariati Channel. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran ketiga untuk siswa kelas 6 SD. Marilah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hewan dan tumbuhan langka, khususnya yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka tersebut. Simak penjelasan berikut ini. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Yang pertama yaitu dengan pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ adalah Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung merupakan kawasan yang melindungi tumbuhan. Taman nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Pelestarian yang kedua yaitu pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya, karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contoh pelestarian ex situ adalah kebun botani, taman safari, dan penangkaran. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan langka diantaranya tidak berburu hewan sembarangan, melindungi hewan langka, membudidayakan hewan langka, serta mencari alternatif pemanfaatan hewan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis. Adapun upaya lain yang dapat dilakukan untuk melestarikan tanaman langka yaitu tidak menebang pohon sembarangan, melakukan tebang pilih, penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau reboisasi, dan pemeliharaan tanaman dengan benar. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting bagi manusia karena sebagai sumber belajar guna menambah ilmu pengetahuan, dimanfaatkan sebagai bahan obat yang berasal dari hewan dan tumbuhan, menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar, dijadikan bahan konsumsi, bahan pangan, bahkan sumber pendapatan, dan memberikan rasa indah terhadap alam. Adapun tujuan dari upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka adalah 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan dan obat-obatan. 4. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan tumbuhnya berbagai pohon. Dan 5. Dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Nah anak-anak, kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan?
Ayo kita amati dan analisis gambar seri berikut ini. Nah anak-anak, kalian masih ingat ya, kita sudah mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan. Di antaranya ada perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Selain perkembangbiakan secara generatif, kita juga sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang secara alami dan ada yang secara buatan. Yang secara buatan ada seperti mencangkok, stek batang, menyambung ya. Secara alami ada yang akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan geragi. Nah anak-anak, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selain dari yang telah kita pelajari barusan tentang bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka, kalian juga bisa mempromosikan atau mengkampanyekan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan melalui poster. Apakah kalian tahu apa itu poster? Ayo simak penjelasan berikut ini. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan berikut ini. Gambar di atas dapat kamu gunakan untuk membuat poster. Kamu dapat menyelesaikan poster dan mengampanyekan kepada adik-adik kelasmu di tugas yang akan Ibu berikan di akhir video ini. Oke anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah sering membuat kesimpulan. Namun tahukah kalian seperti apa kesimpulan yang baik? Kesimpulan yang baik harus memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. Dan 5. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Oke anak-anak, tugas untuk hari ini adalah kalian menjawab soal berikut ini. 1. Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka agar tidak terjadi kepunahan? 2. Apa yang dimaksud dengan poster? 3. Seperti apa ciri-ciri kesimpulan yang baik? Dan 4. Buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi dan mudah dipahami. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bu Ika sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Selamat mengerjakan tugasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat dan tetap ceria.